Biarkan pengertian daripadamu turun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai setiap kami, beri supaya roh hikmat, wahyu dan pengertian yang tinggal dalam hidup kami. Karena kami tahu kecuali Engkau menjelaskannya, tidak ada orang yang bisa mengerti akan isi hatimu. Hamba berdoa Engkau mengubah setiap kami, bentuk setiap kami, makin mengerti rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, sebelum Anda duduk, beritahu kanan kirimu, katakan, saya kelihatan segar kan sore ini? Coba ngomong saudara. Nah, alright, silakan duduk saudara. Sebetulnya kemarin saya mengira Tuhan akan meminta saya untuk menyampaikan akan satu bagian firman yang lain, dan tidak seperti yang akan saya sampaikan pada hari ini dan juga dari sejak kemarin sore. Kemarin anak-anak saya tanya dengan saya, Papa nanti mau khotbah apa? Rupanya mereka mau KKN, mau tahu dulu papahnya mau khotbah apa. Kalau Samuel ada tambahannya, lebih baik khotbah ini Pak. Saya bilang, loh pendetanya kamu atau saya? Ya Papa. Ya sudah, diam dengar aja, saya berkata begitu. Tapi saya jawab kepada mereka, saya bilang kalau Tuhan kehendaki, saya mesti ngomong begitu. Saya Papa mau khotbah tentang the finger of God and the finger of man. Telunjuk Tuhan dan telunjuk manusia. Tapi ternyata tidak dua-duanya saudara. Kemarin malam ketika penyembahan sedang berlangsung, kebaktian Sabtu malam, kira-kira kurang 2-3 menit sebelum saya naik ke mimbar ini, Tuhan berkata, aku mau kamu bicara sesuatu yang lain, dan beritahukan kepada anak-anakku sekarang apa yang aku rencanakan buat hidup mereka dan buat gereja ini. Jadi saya akan bacakan nanti 2 ayat saja buat saudara, tapi selebihnya tolong saya minta perhatian yang spesial pada petang hari ini. Karena kalau Anda bisa mengerti, ini akan bisa memberikan akan blueprint yang lebih jelas apa yang kelak akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita dan hidup masing-masing secara pribadi. Setiap gereja lokal itu dibangun ketika Tuhan perintahkan itu dibentuk, sebetulnya merupakan bagian daripada tubuh Tuhan keseluruhan. Nah, setiap gereja lokal itu tentunya adalah bagian dari tubuh yang punya fungsi yang unik dan khusus di hadapan Tuhan. Sebagaimana tubuh kita ada berbagai bagian tubuh yang berbeda-beda, masing-masing punya fungsi yang unik, yang berbeda, yang seringkali tidak bisa digantikan oleh bagian tubuh yang lain. Nah, begitu uniknya bagian-bagian tubuh Tuhan ini, sehingga sebetulnya tidak boleh saling dikompetisikan, melainkan seharusnya tubuh Tuhan itu saling melengkapi. Jadi kalau orang saling membandingkan gereja lokal A dengan B dengan C, saya pikir ada sesuatu yang keliru dalam konsepnya. Karena Tuhan tidak membangun sebuah gereja lokal itu sama persis satu dengan yang lain. Karena apa? Fungsi kita berbeda-beda, demikian juga tugas kita juga berbeda-beda. Nah, kalau kita ini sebagai kuku misalnya, maka bagaimanapun akan tumbuhnya ya kuku. Jangan berkata, kok kuku terus, mau daging, malah diketok tanganmu saudara. Di tengah-tengah kuku keluar daging, kan mengerikan toh. 5 cm begitu kiwir-kiwir tengah-tengah kukumu. Bayangin saudara, itu kan jadi penyakit yang mengerikan. Jadi biarkan masing-masing sebetulnya tumbuh sesuai dengan panggilan Tuhan yang unik dan spesial. Nah, makanya saya percaya setiap orang itu ditanam Tuhan di gereja lokal tertentu itu oleh karena kehendak Tuhan sebenarnya untuk menempatkan kita menjadi bagian dari tubuh Tuhan di situ, sehingga kita bisa berfungsi maksimal sebagai bagian dari tubuh Kristus yang ada. Saya beri contoh lagi. Perusahaan misalnya, itu ada orang yang bertugas atau bekerja sebagai satpam. Tentu dia harus melotot,
jeli melihat, memperhatikan, mengawasi keamanan, ya kan? Sehingga tampangnya agak sedikit sangar, galak. Lalu orang berkata, orang kok galak kayak begitu? Loh, dia dibayar untuk galak. Kalau satpam ada pencuri datang, Mas aku mau mencuri, oh monggo silahkan. Ya satpam orang genah toh. Wah diberitahu, itu berangkasnya di pojok sebelah kiri itu loh Mas. Nanti kalau setelah dibongkar, paruan sama saya ya. Itu kan tidak genah. Mau senyum sedikit, ya kadang-kadang dia bisa senyum. Tapi kalau dia satpam, dia dibayar untuk itu. Lalu ada yang sekretaris, bagiannya apa? Ngetik. Ada orang komplain, Mbok sekali-sekali patroli tengah malam. Loh sekretaris kok patroli? Jam kerja ngantuk, salah ngetik. Bisa repot perusahaan. Masing-masing punya tugas yang unik dan khusus. Semuanya saling melengkapi. Kalau ada bagian kasir, orang berkata, bendino kok hitung-hitung duit terus. Kasir berkata, ya wes sebulan tak berhenti ngitung duit, ora bayaran kabeh saudara. Karena apa? Dia disuruh berhenti menjalankan fungsinya. Nah, ini yang kita harus pahami. Karena itu kalau kita bisa mengerti ini enak ya, hati kita tidak akan saling membandingkan, saling menghakimi. Kita tidak pernah dipanggil untuk lebih baik dari orang lain. Kita dipanggil untuk menggenapkan rencana Tuhan atas kehidupan kita sendiri. Amen, saudara. Nah, kalau ngerti ini akan lebih baik, saudara. Oke, nah, pada malam ini saya mau share apa yang selama beberapa minggu ini Tuhan itu kerjakan dan lakukan di hati saya, dan dia tunjukkan. Karena begini saudara, apapun yang kelak akan Tuhan buat pada gereja lokal ini, suka tidak suka, kalau saudara bagian dari tubuh Tuhan di tempat ini, itu akan berakibat langsung dalam hidup saudara. Oh nggak mungkin Pak, pasti saya berkata, karena kita satu bagian, satu sel kuku ini. Kalau kuku keseluruhannya terbakar, mesti terbakar juga dia. Sebaliknya kalau jatuh di tangan tubuh yang merawat kuku, dengan diberi, apa tadi? Bukan tip X ya, apa? Kutex. Nah, dirawat dengan baik, ya akan bagus. Kalau kurang bagus, di tip X saudara. Itu kurang beruntung nasib si kuku itu. Nah, jadi apapun yang terjadi pada gereja lokal ini kelak, seperti apa Tuhan akan mengerjakan, saudara pasti kena akibatnya. Apakah itu baik atau lebih baik atau paling baik? Buruknya Pak, jangan mau saudara. Nah saya mau beri contoh begini. Saya waktu di SPGI minggu lalu di Surabaya, saya ketemu Bob Weiner. Anda harus ngerti ini orang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia termasuk orang yang 75% konstitusi undang-undang dasar Rusia sekarang. Itu dari ide dia, 75%-nya. Dia serahkan langsung ke waktu itu Presiden Boris Yeltsin, sehingga dirubah undang-undangnya, memberikan kebebasan orang beragama. Itu terobosan luar biasa dari hidup orang ini. Ini orang dinamik sekali, sudah agak tua sekarang, tapi dia memanggil dirinya dulu Uncle, sekarang Uncle Bob katanya. Nah, tahun depan saya undang dia, kira-kira Januari. Kalau engkau minta didoakan, saya ingatkan Anda dulu, cara mendoakannya spesial. Kalau Anda ditumpangi tangan sama hamba Tuhan begini, biasa. Ya toh? Kalau ditip, pas belum gosok gigi, seng, gelebak, pingsan, bisa. Atau urapan betul turun. Tapi kalau Bob Weiner mendoakan, angkat tangan, tutup mata, ditabuki. Jadi itu urapan nggak urapan, geblak pasti saudara. Siapa mau menteleng sampai 2 kali ditabuk begitu saudara? Dan saya baru ngerasakan minggu lalu. Tahun depan giliranmu. Yes. Saya berdoa dia sudah berubah karena Natal tahun ini menarik sekali mungkin buat dia. Tahun depan lebih halus saudara. Ya, lebih les begitu. Kalau enggak ya, baik urapannya bagus sih. Das begitu. Nah, saya bukannya menjatuhkan diri, memang geblak beneran saudara. Bukan karena takut ditabuk lagi terus saya jatuh, biar ditabuk lagi kan, enggak saudara ya. Memang saya jatuh roh Tuhan sih. Kemudian saya dinubuati. Saya enggak ngomong apa-apa loh, dia nubuat pada saya gini. Tuhan berkata,
Kamu satu hari kelak segera katanya akan diberi kepercayaan di tanganmu itu mengelola kekayaan Tuhan sampai billion dollar, miliaran dolar. Sebetulnya itu kalau dirupiahkan triliun. Saya bisa ngalahkan APBN Republik Indonesia tok kira-kira saudara. Nah, lalu kemudian saya merenung begini. Kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kami para hamba Tuhan di sini, uang triliunan sesuai dengan nubuatan, dan tak aminkan loh. Kalau kamu akan utang triliunan tak tengking. Loh toh ya toh. Kalau diberi tak terima. Haleluya. Siapa tidak mau? Goblok banget itu. Lalu kalau kami diberi kepercayaan uang triliunan, dari mana duit itu? Apa saya jual baju dan obral baju begitu? Apa saya nodongi orang lain? Enggak toh. Dari mana sebetulnya uang itu? Persembahan dari jemaat, bener? Berarti Anda akan jadi orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Nek ana duit langsung amin toh banter karuan. Ket mau tak anteni aminnya enggak keluar. Tapi manusia kan biasa begitu. Tidak kaget Pak? Tidak, semua orang sama. Duit amin. Di luar kok ngomong duit terus. Padahal bentino butuh duit ya. Utangnya enggak lunas-lunas, ngomongi orang lain. Dengerin baik-baik saudara. Itu yang saya berkata begini, apapun yang kelak akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita, termasuk nubuatan itu tergenapi, berarti semua kita tanpa terkecuali diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kalau enggak mau terserah. Gitu. Kalau saya mau, itu nubuat, saya enggak pesen, Bob aku nubuat ini ya, enggak. Mau tak kayak donat, enggak saudara. Keluar dia saya enggak minta. Tabok keras sih. Tapi karena nubuatannya bagus, hilang langsung itu pedesnya saudara. Nah, sekarang saya mau cerita apa yang saya alami dalam beberapa minggu terakhir ini. Ini banyak sekali. Jadi sabar saudara, butuh waktu sekian minggu sampai ini habis, lalu masih punya pengalaman lagi. Nah, minggu depan kita break, ada Tommy Barnett, Anda harus datang. Ini luar biasa, nanti Anda dengerin sendiri. Nah, saya waktu itu sedang di Boston, di Amerika, di daerah timur, pantai timur Amerika, itu kota pelajar. Malam itu saya diberi Tuhan mimpi. Dan memang itu jelas ya, bekas di hati sekali. Keesokan harinya, atau 2 hari setelah itu, saya lupa persisnya, saya ketemu dengan keluarganya Ibu Iin Cipto. Nah, beliau dari Atlanta, mau pulang ke Indonesia, berhenti di New York dulu. Saya pas mau ke New York, untuk jalan-jalan lain, saudara ceritanya. Kami ketemu untuk makan siang, ngobrol, makan malam, tak anterin ke airport, dia pulang, saya balik ke hotel. Nah, pada waktu ketemu, saya ngomong sama dia ngobrol, saya berkata gini, aku di Boston kemarin itu dikasih mimpi sama Tuhan. Dia bilang, aku yang ngimpi. Wih kok tiru-tiru aku toh, saya berkata. Loh enggak Pak, memang ini aku juga mimpi. Oke, kami ngobrol. Saya tanya gini, mimpimu apa? Aku ketemu antikris katanya. Wah, saya bilang, kowe kok bagiannya enak gitu toh? Yo Pak, bagianku ketemu sing kayak ini. Loh antikris tahu gak wajahnya seperti apa? Enggak terlalu jelas Pak, tapi begini, laki cuma cantik wajahnya. Ngerti? Ada toh? Lah aku bilang, lah itu kan kayak malaikat. Ya. Dan dia bilang begini, nanti itu dia akan masuknya mulai dengan mempengaruhi banyak orang untuk belajar kompromi. Khotbah-khotbah di mimbar akan mulai kompromi. Enggak apa-apa, kompromi. Sehingga gereja bisa begitu lemah dan dia mau kuasai. Dia cerita banyak hal yang lain. Tapi aku ketemu antikris. Nah, dia tanya, lah Bapak ketemu apa? Oh, aku ketemu papahmu. Papahku sekarang, iya toh? Saya ketemu Pak Yusak. Loh, ketemu Pak Yusak? Iya, tapi ceritanya gini saudara. Pak Yusak tuh manggil aku, gong. Saya datang kan saudara, dia ngomong gini, mamahmu iki, istrinya, wis meh mulih, sudah mau pulang. Dan aku sudah tidak butuh barang ini. Jadi PO, miliki kamu. Punya kamu dah sekarang. Waktu dia nunjuk begini saya lihat saudara. Ternyata apa? Pesawat jet pribadi. Sugih ternyata dia saudara. Diam-diam itu punya jet pribadi. Ini rohani itu saudara. Jatuh telepon Bandung, Pak Yusak menang-menang dua jet pribadi ya. Ngawuri ra karuan. Ini rohani, arti rohani.
Lalu kemudian bentuknya itu pesawatnya gede, lebih gede dari punyanya Maurice Sirlu kalau ada yang pernah lihat. Gede, pesawat kayak Boeing gede saudara. Tapi seperti Pak Yusak, bentuk luarnya itu polos pelontosan tok. Tidak ada kembangan nih, nggak ada tulisan nih, nggak ada hiasan nih. Wes polos, orang berkata, pesawat kok koyong ini tuh, pelontos tanpa hiasan. Tapi kalau Anda masuk dalamnya, wah luar biasa. Ditunjukin mesinnya saudara, waduh mengkilap semua. Nah waktu saya dikasih jet pribadi itu, langsung di mimpi saya berkata, wah lah ini kita bisa cepatnya luar biasa ini, nggak usah ngantri kemana-mana, nggak usah berhenti mana-mana, langsung bablas ke tujuan, luar biasa ini. Nah saya terus bangun saudara, terus Tuhan ngomong sama saya, percepatan itu, aku beri kamu anugerah percepatan. Terus si Iin bilang, iki adik-adik bisa ikut tak? Ikut semua, gede banget, saya berkata. Ditumpai seorang tok wagu, saya berkata, harus penuh, lihat percepatan. Saya nggak tahu lebih jauh artinya apa. Saya simpan di hati saudara. Saya bilang ini ada maksud Tuhan, ada percepatan. Nah, ternyata minggu lalu kan kita kedatangan Kerry Saudi. Anda kan diberkati. Saya dengar Anda luar biasa, sampai jam 9 lebih bertahan. Stay itu kalau nggak anugerah Tuhan luar biasa, nggak mungkin. Nah, pada waktu itu Kerry Saudi itu diajak untuk mendoakan Holy Stadium. Ada dua hal yang saya mau cerita. Beliau berkata begini, waktu mendarat di Semarang, dikasih satu angka sama Tuhan, 30.000, 30.000, 30.000, 30.000. Lalu kemudian dia bilang, apa nih Tuhan? Dan Tuhan berkata, kita ini, Tuhan berkata, akan mengalami namanya sudden explosion, ledakan yang mendadak dari pertumbuhan jiwa-jiwa dan orang-orang yang diselamatkan. Dan segera akan jadi 30.000. Berarti saudara, kita akan lipat berapa? 5 kali lipat dari yang sekarang. Akan ada sudden, boom. Nah ini anugerah sudah di atas kita. Saudara bawa jiwa, temanmu, keluargamu belum dalam Tuhan, omong, doakan, injili, bawa sampai mereka terima Yesus. Sebab kalau ini di atas kita, penginjilanmu akan sangat efisien dan powerful. Karena itu jangan diam saudara. Kalau kita diam rugi besar. Bawa orang-orang ke Yesus, ini waktunya luar biasa. Dia bilang kamu akan cepat jadi 30.000. Akan terjadi ledakan yang cepat dan gede sekali. Dan saya yakin nanti ketika kita akan mulai pindah di Holy Stadium, itu akan makin mempercepat saudara. Di luar kemampuan kita, tapi Yesus yang menghendaki. Yang kedua itu lucu. Saya pernah cerita dengan saudara sekian waktu yang lalu, kita tuh ingin punya namanya Dreamland. Ya, Anda masih ingat itu? Waktu itu saya berkata kita kepingin punya tempat untuk sekolah minggu yang khusus. Ada arena bermainnya. Ya toh? Terus ada castle di tengah-tengahnya kayak apa itu istana kuno, dalamnya kelas-kelas sekolah minggu. Sisi lain ada miniatur Alkitab, ada Golgota kecil, salibnya 3, kubur Yesus yang sudah kosong, jangan diisi orang saudara, sudah kosong. Ada pohon-pohonan yang dibuat dari beton sehingga gurunya bisa naik ke atas dan cerita tentang Sakeus, ya toh? Atau dikasih tali dan digantungi kayak apel plastik, cerita tentang Adam dan Hawa dan setan yang menggoda. Jadi anak-anak bisa di tempat yang teduh, di luar, di outdoor kalau nggak hujan tentunya. Dan mereka bisa menyaksikan sesuatu yang luar biasa dan mereka punya playground, tempat bermain. Karena kita kan tahu bahwa sekitar kita ini banyak orang yang bahkan halaman rumahnya pun tidak cukup untuk anak-anak kita bisa bermain dengan lepas. Kita ingin anak-anak itu bahagia dan kenal dengan Tuhan. Nah anak-anak itu kasihan, dari Senin sampai Sabtu sekolah, harus gini diem dengerin gurunya ngomong. Ada pertanyaan, diem, nah bagus teruskan. Bukannya nggak ada, takut tanya. Karena apa? Banyak tanya, cerewet banget, dicing, orang munggah kowe, nah kan repot. Tapi ketika sekolah minggu, duduk lagi, ngomong sedikit, gurunya berkata, nerokok lo ya, nerokok lo, nerokok. Jadi tiap kali diintimidasi dari Senin sampai Senin diintimidasi habis saudara. Coba kita beri mereka ruang gerak. Nah, saya tidak berani berkata, Tuhan berkata, nggak berani. Karena saya pikir, mosok Tuhan kok ngurusi dolanan kayak gitu sih. Tapi mungkin itu ide kami karena concern, karena care, ingin melihat anak-anak itu lebih bahagia dibandingkan kita, orang tuanya atau kakaknya. Saya pikir
Bagus ya. Kerry Sauti waktu mendoakan di Holy Stadium, dia tertawa. Nah, saya minta Anda perhatikan begini. Ini Anda mesti hati-hati, jaga hati. Karena seringkali Tuhan berbicara kepada kita menafsirkan semau kita sendiri. Dia itu dapat penglihatan. Sampai ketawa. Yang dia lihat apa? Dia ngelihat Disneyland. Tahu Disneyland? Kalau di Indonesia namanya dunia fantasi. Nek Jawa Tengah namanya PRPP. Di kampung-kampung namanya pasar malam kagetan. Ngerti saudara? Yang ada zaman dulu namanya Dreamland. Saya bisa Belanda loh. Dreamland itu apa tuh? Saya muter itu pokoknya. Ada yang begini-begini, ada yang pokoknya arena bermain gitu loh. Nah, kalau Anda seorang hamba Tuhan, Anda seorang nabi atau nabiah, mendoakan gereja diliatin Disneyland. Kalau hatimu tidak murni, keluar penghakimannya. Ini jelas gereja dolanan ini. Ya toh? Tidak serius dengan kerajaan surga, dolanan, jemaatnya bocah-bocah semua. Malah ngantemi orang dengan perkataan. Akibatnya apa? Salah di hadapan Tuhan. Saya pernah ngalami beberapa kali. Orang mimpi atau penglihatan tentang saya malah ditafsir, diputar-putar. Wah, kamu mesti begini-begini. Keliru ternyata. Bar isin ketemu aku mesti melengos minggir tuh. Loh, nabi kok isin, saya berkata. Karena nabinya emosi, saudara. Hatimu kalau sudah geser, menceng, diberi pernyataan Tuhan, mesti mikirnya negatif. Tapi saya bersyukur hamba Tuhan ini murni sekali. Dia ketawa, terus tanya Tuhan. Tuhan, ini pemandangan Disneyland itu artinya apa? Dan Tuhan ngomong, aku mau di tempat ini dibangun seperti ini untuk anak-anak sekolah minggu. Ternyata Yesus ngurusi Dreamland, Pak Chandra. Halo. Dan Tuhan ngomong sama dia, persis waktu kami bicara. Kalau kalian bisa tangkap anak-anaknya, dan anak-anak di kota ini akan terjadi ledakan besar, jiwa-jiwa anak-anak akan bertobat, datang ke Tuhan dalam jumlah besar, lalu keluarganya, orang tuanya akan ikut menyembah Yesus. Karena saya beritahu saudara, dengerin baik-baik. Seharusnya orang percaya itu malu. Kita ini ngurusi banyak hal yang tidak perlu. Urusannya wong liya, urusan ini sing ora-ora diurusi. Saudara tahu ya, Peter Wagner cerita di Surabaya minggu lalu. Dalam riset yang dia buat dan data yang dia punya, sudah 30% dari penduduk Indonesia menyembah Yesus Kristus Tuhan. Lalu ada orang berkata tahun 2007 akan jadi berapa? Separuh. Bayangin saudara. Ini sudah 2000 berapa? 4 toh. Kurang berapa? 2-3 tahun lagi toh. Menurut saya kita dilibatkan Tuhan. Itu jadi meledak. Separuh saya percaya. Karena ini ledakan rohaninya akan luar biasa. Dan sebetulnya dalam rumah tangga itu bosnya siapa? Anak paling kecil, bayi itu bosnya. Gitu. Coba kalau ada Anda punya anak bayi baru usia 2 hari aja, pulang rumah. Nangis, wah, serumah bangun semua. Engkong mak terutama, putuku ada apa? Nang lucu-lucunan. Wong rung iso ketok kok jogetan begitu engkonge. Untung nggak masuk TV loh saudara. Semua geger karena si bos teriak nangis. Mereka harus ngerti bos kecil ini pengen apa. Nah, kalau saudara yang ya tak? Jadi yang bosnya siapa? Si kecil. Bayangin kalau anak-anak itu suka, mereka juga dihiburkan, di jiwa mereka dipuaskan. Kalau pagi, yang bangunkan pagi orang tua bukan weker, anak-anak saudara. Bangun pagi. Pak, bangun pak. Jam berapa? Jam 5. Kenapa kok pagi dibangun? Ke gereja pak. Aku belum mandi, nak. Gak usah mandi pak, ganti pakaian. Aku belum gosok gigi. Nah, biasanya juga gak pernah. Ayo wes pokoknya. Gitu. Anak-anak bisa ngerti. Dia bisa diberi Tuhan penglihatan. Akan dibangun seperti itu. Luar biasa gak saudara? Dan yang ketiga, dia berkata itu gedung sebelah itu yang kita sering kali pakai. Ini hamba Tuhan keberapa yang ngomong? Tuhan berkata itu nanti diberikan kita juga. Bayangin. Otot kita kuat-kuat, maintain semua. Iya. Loh.
Saya nggak bisa Pak, pingpong wae pokoknya. Aku nggak minta, dikasih Tuhan. Bayangin saudara. Jadi di depan ini Tuhan kerjakan luar biasa. Saya pulang heran ya, saya terima report, saya baca itu. Powerful sekali. Apa yang dia lakukan itu luar biasa. Itu akan mempengaruhi Anda semua saudara. Amen. Karena kalau waktu tuaian datang, berarti pembangunan kita akan dipercepat. Berarti percepatan untuk anugerah berkat hidupmu akan dipercepat. Kalau engkau siap. Nah, sekarang saya teruskan lagi. Saya akhirnya pulang ke Indonesia, saya sempat temuin Carrie Soti hari Senin malam. Wah, berat, ngantuk berat sebetulnya, tapi saya paksakan dan dinubuati banyak hal. Lalu kemudian Rabu saya terbang ke Surabaya. Saya Senin dan Selasa saya pamit Pak Alex, aku mau tidur dulu. Oh, kamu datang awal loh. Nggak bilang nggak bisa, karena kan aku khotbah Rabu siang. Jadi aku terbang pagi pun nggak masalah, aku mau tidur di rumah. Sebab bagaimanapun tuh, gitu. Lebih baik di sini rumah kita sendiri, gitu. Jadi saya tidur dulu 2 hari di rumah, tentu lebih rest. Lalu terbang ke Surabaya. Ada perubahan jadwal, saya digeser agak siang. Peter Wachter lagi khotbah, saudara, lagi khotbah. Lalu kemudian saya tunggu di kantornya Pak Alex Abraham. Nggak lama mereka selesai, masuk 3 hamba Tuhan. Pak Alex Abraham, Peter Wagner, dan Bob Weiner yang tadi saya ceritakan yang naboi orang itu. Mereka masuk, kalau Bob saya kenal sudah hampir 20 tahun. Peter Wagner belum pernah ketemu saya, baru sekali itu ketemu. Seperti apa Pak mukanya? Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken. Cuma agak kurus sedikit, serius. Itu kurus tapi ada janggutnya di sini. Persis Kentucky Fried Chicken Colonel Sanders, tapi dia kurus. Tapi ini orang pinter, terkenal di seluruh dunia. Seperti juga Colonel Sanders, saudara. Nah, ketemu saya kenalkan, saya jabat tangan dengan dia. Lalu tiba-tiba Pak Alex Abraham itu ngomong gini dengan si Peter Wagner. Peter Wagner, kamu cari rasul kan di sini? Cari rasul. Ini loh orangnya, nunjuk saya. Saya bingung, aku kira rasul, nunjuk saya. Dia cerita tentang kita, ini orang begini. Dia lagi membangun 12.000. Lalu kemudian, saya lihat dia lagi asik Pak Alex ngomong gini, Bob Weiner dari belakang. Dr. Wagner, kamu mesti kenal ini orang. Begini dia cerita bla 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 bla. Saya bilang, loh kok cerita promosi itu apa-apaan? Ternyata begini saudara, Peter Wagner itu punya asosiasi atau persekutuan pelayanan apostolik internasional, namanya International Apostolic Coalition. Koalisi pelayanan rasuli seluruh dunia. Dan tidak semua hamba Tuhan boleh gabung kelompok itu. Kecuali dilihat oleh beberapa hamba Tuhan lain bahwa dia masuk kualifikasi itu. Nah, setiap tahun sekali mereka ketemu di Amerika, acaranya apa? Ditunjukkan data. Kegerakan rohani di dunia seperti apa dari data dan lewat nubuatan. Dan diprediksi tahun depan Tuhan berkata gini, arah gerakan roh itu akan seperti apa. Nah buat para pemimpin sebetulnya itu penting sekali. Karena kalau tidak kita nggak pernah ngerti global ini terjadi apa. Kayak dalam tempurung toh, ribut yang tidak perlu, dunia sedang terjadi apa, dia nggak tahu apa-apa. Tapi ini kelompok eksklusif sekali. Ada membershipnya segala macam. Jadi, pada waktu itu mereka promosiin saya supaya saya terlibat. Tapi ini Peter Wagner orang rendah hati saudara. Ini gurunya Pak Adi Sutanto, ketua sinode kita sebetulnya. Dengar begitu, dia duduk, dia bilang, Pastor, coba kamu cerita apa yang terjadi sebetulnya. Karena Pak Alex bilang, biar dia cerita sendiri, nanti kamu ngerti. Ya saya cerita apa yang Tuhan kerjakan. Dia dengerin, dia bilang, wah aku yang begitu belum pernah dengar. Yang begitu belum pernah dengar katanya. Saya berhenti bicara, dia ngomong begini, mau gak kamu tak ajak ikut bergabung dalam fellowship kami? Sesaat saya kaget saudara. Pak Alex bilang, gelemo katanya. Apik tenan, gelemo. Lah didorong itu, saya Peter Wagner bilang, Bob Weiner bilang, say yes pastor, go on, say yes. Kok udah maksa kabeh toh, saya bilang. Ya, tapi karena didesak begitu dan saya pikir memang bagus ya buat kita melihat keseluruhan. Saya bilang, loh kalau aku diberi kepercayaan dan kehormatan bergabung dengan senang hati. Terus dia ngomong Pak Alex, kamu harus tulis form rekomendasi. Lalu saya diminta untuk ngisi data diri. Kirim ke kami, nanti kamu tak kasih undangannya. Dan memang hanya orang yang dapat undangan spesial itu yang boleh bergabung. Lalu Bob berkata pada saya gini,
Sekarang waktunya saya merasa dalam roh, kita doakan Pastor Petrus katanya. Setuju gak? Dalam roh setuju gak? Nah, dia kalau tanya itu sambil merintah gitu, jadi semuanya ya setuju gitu. Tapi mereka oke, agree, lalu saya didoakan rame-rame. Pokoknya doain macam-macam. Yang paling kalem tuh Dr. Wagner. Dia tumpangi tangan saya, dia berkata, aku masih ingat, Tuhan, sesuai dengan otoritas yang Engkau berikan kepadaku, hari ini aku taruh jubah kerasulan di atasnya. Dan apa yang sudah Tuhan kerjakan, lakukan dalam hidupnya, biar diaktifkan lebih kuat, supaya nama Yesus dipermuliakan. Tumpangi tangan, doakan, di blessing, selesai. Bingung saya. Loh aku kira khotbah kok wis dingene-ngene iki, Saudara. Buat saya itu surprise. Buat saya. Udah ya, Saudara. Hari berikutnya yang terjadi. Dia selesai khotbah. Yang pertama khotbah saya duluan, terus dia support khotbah saya luar biasa. Terus dia selesai, dia bilang, Pastor, aku mau ketemu kamu. Sebentar aja. Dari saya dibawa turun, masuk ke kantornya Pak Alex. Dia buka tasnya. Dia bilang begini, Tuhan berkata pada saya, kamu dan gerejamu ini tanah yang subur. Harus aku taburi. Keberatan tidak kalau aku memberkati kamu? Oh, tidak keberatan. Lihat, masa keberatan diberkati? Tidak dong, Saudara. Daging kita pun mengiyakan, ya toh? Wong roh mengiyakan, daging pun mengiyakan. Inilah sesuatu yang tidak pernah bertentangan kalau diberkati, ya toh? Dia ambil cek. Dia tulis, tak sebut angka tidak apa-apa lah, $1.000, 1.000 US. Hampir 9 juta lah kira-kira, Saudara. Dia berikan ke saya gini. Terus dia ngomong gini, aku merasa sebentar lagi aku langsung nuai ini. Ini kenceng sekali. Kamu terima dulu ya. Tumpangi tangan berdua. Amin. Kantongi, Saudara. Mau diberkati, ya toh? Saya cerita belum 2 menit, Saudara. Belum 2 menit. Ada ibu-ibu masuk di antara panitia. Bob, ada yang mau cari kamu. Bawa duit sekepuk, Saudara. Pastor Bob, Tuhan berkata, ini untuk Anda. Dia ngomong, Petrus katanya, lihat, nuai, kue subur tenan katanya. Dalam hati, tambano, saya berkata gitu. Lihat, ya tak? Dan dia orang Yahudi. Ini rasul Yahudi, tahu soal begini katanya. Ini belum selesai, nanti delok ono meneh. Betul, persis orang ini keluar, masuk lagi, gue amplop lagi. Pastor Bob, ini buat kamu. Loh, lihat, dia berkata. Kau gak percaya? Terus dia diberkati oleh panitia, dia kaget, dia panggil. Bawa dolar, lihat. Tuhan bener, sama-sama. Subur kamu. Tapi saya kedua tidak ngomong, tambah tidak, Saudara. Saya takut akan Tuhan. Itu hanya guyon aja, Saudara. Kalau beneran Pak, ya apa boleh buat. Serius, saya bilang, wow, begitu ya. Saya di Amerika, nanti kapan-kapan saya cerita, itu gereja Amerika, Indonesia. Akhirnya kita bisa saya bawa balik itu 35.000 US, Saudara. Hampir sampai Ngotiau dari persembahan mereka. Jadi saya bukan jalan-jalan tok, Saudara, menjarah saya ini. Percepatan. Luar biasa. Nah, ini saya lihat Tuhan ini kok aneh ya. Kok ada banyak hal yang tidak masuk akal yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana supaya kita bisa genepi firman, membangun kerajaan surga dan pas dengan maunya Tuhan. Oke, kita dipanggil untuk membangun kerajaan surga. Mari kita lihat 2 ayat ini. Yohanes 19, ayat 19 dan ayat yang ke-20. 2 ayat saja, perhatikan baik-baik. Kalau ini Anda jalani, Anda hidupi, kita membangun kerajaan surga luar biasa. Yohanes 19, ayat 19 dan 20, Alkitab berkata, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, itu bunyinya, Yesus orang Nazaret, apa saudara? Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa, perhatikan, Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani. Nah, sekarang perhatikan saya lagi.
Seringkali Alkitab juga menulis, orang kafir bisa dipakai, dimanfaatkan tanpa sadar bernubuat. Contoh, Kayafas pernah berkata, biarkan satu orang kita korbankan, supaya yang lain selamat. Ternyata Alkitab mengatakan, dia tanpa sadar menggenapi maksud Tuhan. Yesus mati, supaya semua kita diselamatkan. Pilatus sama. Dia mengatakan, Yesus sebagai Raja. Dia mendeklarasikan Yesus sebagai Raja. Nah, kalau dia Raja, artinya dia punya kerajaan. Bukan republik, saudara. Tidak dibutuhkan pemilu dalam kerajaan Tuhan. Oke. Kerajaan siapa? Kerajaannya Yesus. Nah, kita ini semua kita dipanggil untuk menjadi atau orang-orang yang membangun kerajaan daripada Tuhan kita. Dalam hidup kita dan lewat hidup kita di atas muka bumi ini. Kita tidak pernah dipanggil membangun kerajaan kita sendiri. Kita dipanggil untuk membangun kerajaan Allah. Nah, untuk itu ternyata Alkitab mengatakan pernyataan ini sebenarnya ditulis dalam 3 bahasa. Dan ketiga bahasa ini mewakili 3 bangsa yang punya karakteristik yang sangat unik dan harus jadi satu untuk merajakan Yesus dalam kehidupan kita. Sedikit saya balik urutannya. Yang pertama Alkitab mengatakan dalam bahasa Ibrani, lalu dalam bahasa Yunani. Kenapa saya balik? Karena di perjanjian baru seringkali berkaitan langsung Ibrani dan Yunani, baru dalam bahasa Latin. Nah, perhatikan baik-baik, saudara. Bahasa Ibrani dipakai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi dikenal sebagai bangsa yang mementingkan perkara rohani. Mengapa begini? Karena orang Israel atau suku atau bangsa ini diciptakan, dibangun oleh Tuhan sendiri. Seluruh hukum kehidupan mereka itu keluar dari mulut Tuhan. Dan yang paling baku adalah 10 perintah Allah ditambah akan Taurat. Itu merupakan hukum yang mengatur keseharian mereka. Itu bukan hasil diskusi orang, tapi Tuhan yang menetapkan akan hukum-hukumnya. Seluruh nafas dan hidup orang Yahudi bicara tentang perkara yang rohani. Kalau kita mau membangun kerajaan surga, maka manusia roh kita ini harus kuat dan solid. Kalau rohmu mati, dying, tidak akan pernah bisa membangun kerajaan surga. Kalau rohmu mati, engkau bahkan tidak bisa punya discernment, membedakan apakah ini Tuhan atau manusia. Roh kita harus hidup, roh kita harus kuat. Hubungan kita dengan Tuhan harus indah, harus akrab. Itu yang Tuhan mau. Membangun kerajaan surga, ingat roh kita mesti kuat. Kalau roh tidak kuat, dengan gampang Anda akan tergelincir dan Anda akan melakukan banyak hal yang konyol. Saya mau cerita pengalaman yang baru kemarin kami alami. Ini menyedihkan sekali. Kalau saudara yang saya ceritakan ini di tengah-tengah tempat ini, saya mau katakan Anda mesti bertobat. Tapi ini saya mau cerita apa adanya, saudara. Anaknya Pak Timotius dengan kami waktu itu, kira-kira jam 2 siang, saya lagi makan siang. Istri saya di kamar, saya makan dengan anak-anak. Anak Pak Timotius main di rumah saya, lalu saya ajak makan sekalian. Dengerin mereka cerita, ngobrol, gurau, saya suka tambahi rame mereka makan. Tiba-tiba ada bel berbunyi, si Samuel lompat dan bukain pintu. 2 orang datang. Suami istri, cari saya. Dia teriak, "Papa, ada tamu, cari papa." "Ya, lagi makan," saya berkata gitu. Saya baru makan sedikit, tanggung, saya tinggal ngobrol, ini gak karuan ini makanan saya. Nah, saya lagi makan, saudara. Lalu saya ngomong sama Samuel, "Panggilin mamah dah, biar mamah temuin dulu, karena istri saya tidak makan waktu itu." Nah, kemudian ditemui oleh istri saya. Ditemui, mereka berkata begini, "Bu, kami ini baru jual rumah di Pondok Indah." Kalau tahu Anda tahu Pondok Indah, itu rumah-rumah gede, harga bisa miliaran. Perpuluhan dan persembahan kami
Luar biasa ya. Mestinya saya, suaminya berkata, mau tak serahin ke yang lain. Istri saya mintanya serahkan untuk Pak Petrus Agung. Anda kalau dengar ada orang punya rumah di Pondok Indah habis dijual, perpuluhannya itu kalau 1 miliar saja, berapa perpuluhannya? Cepek tiaw. Dia ngomong, itu mau diserahkan ke Pak Petrus Agung. Detik itu istri saya struggle. Dia ngomong terus terang. Siapa tidak goyang? Kalau Anda ketemu orang begitu, Anda sebagai istri, ada orang mau ketemu suamimu, mau memberikan perpuluhan hasil penjualan rumah di Pondok Indah. Anda berkata gini, "Papi, ada tamu papi, nang cepet mangan terus kalau berkat." Bener gak kira-kira gitu gak? Jujur loh, jujur. Cepet tiawak lumayan. Anda belikan bakmi itu 30 kilo itu nggak habis sudah. Iya kan? Struggle. Jadi gini struggle-nya. Tahu bahwa jam 4 kami mesti berangkat ke gereja, jam 5 kebaktian Sabtu. Dan jam itu biasanya, jam saya sedang menyiapkan hati saya. Buka lagi apa yang Tuhan mau, sembahyang lagi. Minta Tuhan berkati umatmu. Buat saya memberi makan rohani begini itu tanggung jawab besar. Saya nggak bisa main-main. Antara dipanggilkan, suruh tunggu sebentar, biar habis makannya, keluar, cepet tio, kira-kira gitu kan, Pondok Indah loh. Minimal puluhan juta. Harusnya begitu kan. Struggle. Tapi saya bersyukur. Saya nggak punya istri yang mata duitan. Kami nikah sudah 17 tahun. Tidak pernah satu hari pun dia ngeluh soal uang dengan saya. Terutama di awal-awal kami menikah. Waktu semua serba sederhana, dia tidak pernah ngeluh satu kali pun. Hari ini apalagi, saudara. Dia tidak boleh mengeluh sama sekali. Dia ucap syukur senantiasa. Di situ Anda akan diuji. Kalau rohmu tidak kuat ya, integritasmu ambiar, saudara. Ketahuan saudara ini hamba Tuhan mata duitan, atau engkau punya pegang prinsip mendahulukan Tuhan. Waktu dia struggle sekian detik itu, dia memutuskan yang benar. Saya tahu, coba Anda bayangkan kalau itu terjadi pada dirimu, apa yang akan kau buat? Saya berkata, saya salut sama dia. Mumpung orangnya nggak ada, tak omongin saudara. Tapi maminya ada kan, enggak apa-apa, mertua saya soalnya. Jadi saya menantu yang baik kok, tenang aja. Lalu kemudian dia berkata gini, "Pak, Bu, maaf ya, bukan tidak mau nemuin. Tapi ini sudah jam 2 lewat, hampir setengah 3. Jam 4 kami harus ke gereja. Ini setelah makan, jamnya Pak Petrus itu tenang dan menyiapkan hati untuk pelayanan. Dia punya kewajiban kasih makan ribuan orang tiap Sabtu Minggu. Dan itu hal yang serius. Kalau Bapak ingin memberkati, boleh untuk apa? Kalau tidak keberatan, serahkan ke saya, atau saya berikan account." "Oh, ini untuk pribadi kok Bu." "Oh, enggak masalah. Kami juga punya account pribadi. Nanti kalau tidak keberatan, saya tulis Bapak transfer atau Bapak lewat saya saja. Ini saya berikan ke dia." "Oh enggak Bu, maksudnya kami sekaligus ada persoalan, ingin ketemu, ingin sharing, counseling." Di situ istri saya di hatinya, ini orang mau beli pakai uang. Diiming-imingi duit tuh, supaya muncul. Dikira kiri ada balung terus keluar. Ngawur. Ayo, sungguhan baru kemarin. Itu Joshua kecil ini di rumah saya. Samuel yang bukai pintu. Lalu pada waktu, ya sudah, pamit tuh akhirnya saudara. Enggak ditinggal itu duitnya. Kau mulai duitnya. Terus istri saya bilang, "Heran ya orang kok gini." Saya bilang, "Wes biarno. Lek jatai balik, rak jatai ben gue wong liya." Saya berkata gitu. Enggak tahu sih. Saya siapkan hati, saya pelayanan. Sabtu sampai Sabtu habis khotbah saya enggak tahu saudara. Nah istri saya ngomong gini, "Bapak Ibu tolong hubungi Ribkah aja untuk diatur jadwalnya kapan bisa ketemu. Tapi minggu depan ini enggak mungkin. Dia harus ke Jakarta seminar,
ada Tommy Barnett akan datang, dan itu penuh sekali sampai 2 minggu. Dan dia minggu depan lagi banyak tamu dan sebagainya dari luar kota. Jadi tidak mungkin, Pak, harus diatur jadwalnya. Oh ya, pulang. Ternyata keungaran cari Ribka. Dan waktu sebelum pulang dia berkata, kami mau ke Surabaya ini, mau ketemu Pak Alex Abraham. Istri saya bilang, ya Pak Petrus baru ketemu kok kemarin baru dari SPGI. Pamitan toh, pikirnya akan ke Surabaya, ketemu Ribka di Ungaran. Dia cerita yang sama, tapi beda. Kalau dengan istri saya, sudah jual rumah. Dengan Ribka, oh kami ini akan transaksi jual beli rumah. Tinggal teken notaris. Bisa nggak saya ketemu Pak Petrus untuk ngasih persembahan ya dijawab yang sama. Oh boleh Pak kalau mau dan ada keperluan. Oh boleh nanti saya aturkan waktunya. Tapi 2 minggu ini nggak mungkin rasanya. Kalau jadwalnya penuh sekali sampai 2 minggu ini. Terus kemudian Bapak kalau mau transfer aja atau apa. Oh ya. Tapi nggak pernah minta bank account-nya. Terakhir ngomong begini, Bu, ini kami harus pulang segera ini ke Jakarta untuk tanda tangan itu. Supaya saya bisa segera transfer ke Semarang, perpuluhan dan persembahannya. Ini uang tiket kami kurang 500.000. Boleh nggak kami pinjam uang Ibu 500.000? Anda tahu maksudnya apa? Kalau istri saya berkata, metuno. Malah dihapusi wong, saudara. Ayo. Tapi di situ itu ujian sebetulnya. Anda diiming-imingi uang, langsung integritas itu penting. Tapi tidak pernah bisa kalau rohmu itu tidak kuat. Kalau spiritmu tidak kuat. Gak pernah bisa. Amen, saudara. Saya beberapa kali mengalami gitu. Nyaris itu berkali-kali. Tapi Tuhan tolong. Ada orang nangis-nangis di depan saya. Pak, saya ini kena kanker otak, habis dibuka ini kepala saya, begini cerita macam-macam. Intinya aku ini harus tendang dari rumah kontrakan. Sekarang kalau nggak ada duit sekian juta, aku nggak tahu gelandang kemana. Dia ngomong, aku berdoa. Nah, hal-hal begitu istri saya malah lebih peka, terus terang, saudara. Dia waktu lihat sekelebat dia ngomong dalam hati, suamiku ini gimana sih? Orang roy nggak kena kok diterima. Tapi saya mencoba nice dengan everybody, katanya tidak boleh prejudis, tapi memang dia lebih peka, saudara. Ngobrol sembahyang, Tuhan ini gimana? Tolongin nggak Tuhan? Dia ngomong sama saya, jarno wae, jangan ikut-ikut urusanku. Setelah ngomongin orangnya, kamu tak doa ketok ya? Dia kaget, doakan tok ya. Tuhan ngomong sama saya, aku tidak boleh ikut-ikut urusanmu. Itu urusanmu dengan Tuhan. Lah kalau nggak ada pertolongan gimana? Yang gelandang, saya berkata. Tapi aku tidak boleh ikut-ikut. Besoknya ketahuan, bohong, saudara. Luar biasa, pakai namanya Pak Yusak, pakai namanya tak cek one by one. Bohong semua. Saya berkali-kali. Tapi Tuhan itu baik. Anda nggak punya roh yang kuat, integritasmu dipertanyakan. Dalam urusan dagang, dengerin baik-baik. Saya sampaikan pesan Tuhan buat para pengusaha. Kalau engkau diiming-imingi duit, cepat cari Tuhan. Mungkin iya, itu berkat buat saudara. Tapi mungkin itu tipuan, saudara. Jangan langsung, duit langsung. Haleluya, kejungkel akhirnya. Sembayang dulu, tengkingi. Kalau bukan dari Tuhan, singkirkan dari hidupku Tuhan. Kalau daripadamu, tetap jatahku, aku mau terima. Itu baru orang Kristen rohani, saudara. Amen. Yang kedua, orang Yunani, bahasa Yunani, tentu dipakai oleh orang Yunani. Dan orang Yunani ini sangat menekankan yang namanya intelek. Dengan kata lain, butuh wisdom, hikmat. Banyak orang berkarunia, tapi tidak berhikmat. Tidak ada wisdom. Ngawur, wabraki semua, ngawur. Wisdom atau hikmat ini didapat dengan cara natural dan cara yang supranatural. Natural ini Anda belajar lewat sekolah, belajar ngajari Anda punya wisdom. Lihat sekitarmu, perhatikan hidup manusia, dianalisa, dilihat. Tuhan tolong aku bisa mengerti, bisa belajar. Natural bisa.
Tapi ada orang-orang yang naturalnya, secara akademiknya di sekolah, dia nggak bisa. Tidak berarti dia akan terus terpuruk jadi orang bodoh. Karena ada cara yang supranatural. Nah, di SPGI Pak Alex Abraham cerita. Dia berkata begini, saudara. Saya ini dapat gelar doktor 2. Saya tahu yang terakhir itu dari university yang terkenal di Amerika. Dia berkata pada saya gini, dia cuma yang lain juga, dia ngomong gini. Waktu aku mau terima lagi pidato waktu gelar dokter kedua, dia berkata, wong goblok kayak aku kok iso untuk dokter ya. Terus dia cerita, kelas 4 SD mogok 2 kali. SMP kelas 3 tidak lulus 2 kali. Mau ketiga kali ngeri, cari jalan pindah sekolah langsung SMA. Kelas 1 langsung mogok. Ngulang lagi, hampir mogok, umur 12 sudah pacaran. Gurunya itu kakak dari pacarnya. Ngomong sama istrinya, calon istrinya, pacarnya ini. Ngomong sama kakakmu, aku ditulungi, nek mogok menaisin aku. Pacarnya datang ke kakaknya, tulungano pacarku. Sing diwonge, sing irunge abang iku. Dilihat di hasilnya, tidak mungkin tertolong. Raiso ini berat, doremi. Ngatrolnya itu gak kuat katanya. Mogok, keluar sekolah akhirnya. Sekolah STM. Dia berkata, aku diajari apa? Geraji, masak, bangun rumah sederhana. Lumayan lulus akhirnya. Dan dia berkata, aku ini waktu SMP, sampai telingaku digigit sama guruku. Mofro siapa itu dia bilang, sokot dia bilang, sakitnya lo sampai dendam, dia bilang, awas ini orang ini. Dan dia berkata gini, aku ini saudara, bukan cuma goblok, tapi hoflok. Saking gobloknya jadi hoflok. Nah orang hoflok kok dapat doktor 2. Dan terakhir dia cerita, ini yang membuat saya kaget. Dia berkata, aku diberi gelar profesor. Serius. Salah namanya pendeta, profesor, doktor Alex Abraham Tanu Saputra. Aku bilang, Pak, ora kaboten itu. Rada abot katanya. Banyak banget, antepannya banyak. Dan saya gelinya begini saudara, ternyata yang memberi dia gelar profesor itu universitas, seminari, sekolah teologi di Amerika, yang punya cabang kantor di Jakarta. Bulan lalu sebetulnya, sekolah yang sama tuh ngirimi surat ke saya. Dan mereka berkata begini, setelah kami mengamati akan perkembangan pelayanan Bapak dan apa-apa segala macam, dengan ini kami menyatakan bahwa Bapak berhak menyandang gelar doktor honoris causa. Jadi aku mau dikasih doktor honoris causa. Lumayan, lumayan. Ada yang mau? Ada yang mau? Doktor honoris causa. Bla 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 bla. Saya sebetulnya begini saudara. Beberapa tahun lalu ketika saya di Amerika, lagi di toko buku Kristen dengan Pak Adi Sutanto. Dia tuh datangin saya, Pak Adi. Dia nubuat. Pak Adi itu jarang nubuat, kali itu bernubuat. Dia bilang, Pak Agung dengerin ya, Tuhan berkata begini. Satu hari Anda akan diberi gelar doktor honoris causa. Kalau itu Anda di wisuda, tolong undang saya pasti akan hadir. Saya apa butuh sih Pak Adi gitu-gitu, saya cuma saudara aja sudah bagus. Saya berkata, enggak, Tuhan berkata, kamu akan diberi gelar doktor honoris causa. Jadi waktu saya terima surat itu, tak bawa ke Tuhan. Tuhan, tenan, aku untuk doktor honoris causa. Di roh tuh gitu saudara. Nah, ini bukan dari Tuhan. Dia berkata, bukan yang itu maksudku. Oh bukan, tak tolak saudara. Gua aku Pak, lain, nama bukan Petrus Agung saudara, nggak bisa. Tapi ini lembaga yang sama, ngasih dia profesor. Kalau tak terima, itu wisudanya bareng di Jakarta ketemu, loh, profesor ketemu dokter. Tapi tak tolak. Kok rendah hati toh Pak? Enggak, ada berbagai alasan lain. Tapi yang paling utama, roh saya itu, dia bilang, bukan dari yang ini. Ngonek dari yang tenanan tak beritahu. Terus tak dum-dum buat Anda semua lah pokoknya. Tak fotokopi itu, tag namamu Pak itu tidak apa-apa saudara. Untuk souvenir. Tapi kembali, saudara ngerti ini wisdom, gitu.
Orang yang secara naturalnya haflok, sekarang profesor, doktor. Gitu. Dan lagi bangun menara tertinggi di dunia. Ora ambruk, kelas 4, mogok ping pindho. Ijazah SMP tidak punya, SMA tidak punya, ijazah masah dan geraji dia punya. Urusannya apa membangun tower tertinggi di dunia? Tapi Tuhan berkata, yang bodoh dipakai untuk mempermalukan yang berhikmat. Anggap saudara. Anda harus punya roh yang kuat. Yang kedua, Anda harus punya wisdom. Harus punya bijaksana. Kalau tidak, goyah hidup kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahasa Latin dipakai oleh orang Romawi. Dan bangsa ini bisa begitu hebat karena disiplinnya. Bangsa lain di Eropa waktu itu berantakan, barbar semua. Dengan sistematik dia bangun legion-legion pasukan. Dengan kekuatan dan teratur, disiplinnya luar biasa. Anda ingat cerita tentang perwira Romawi yang datang kepada Yesus berkata, aku ini perwira. Kalau aku berkata kepada bawahanku, datang, mereka datang. Mereka kata, pergi, mereka pergi. Artinya, disiplin mentaati perintah atasan. Ada komitmen kuat dalam kesatuan mereka, dalam hidup mereka, disiplin, loyal, dan taat kepada atasan. Kalau kita dengan Tuhan, disiplin, loyal, dan taat dengan Tuhan. Bukan tawar-menawar, sungguh taat dengan Tuhan. Anda punya wisdom, punya hikmat, engkau rohnya kuat. Dengan tiga ini disatukan jadi satu. Kerajaan sorga dibangun dalam hidupmu. Tapi kalau cuma cengenges, kau lagi apa? Lagi cengenges. Tidak ada disiplinnya, tidak mau kerja keras, tidak mau taat dengan Tuhan. Kacau. Tiga-tiganya harus kuat dalam hidup kita. Nah, kalau tiga ini kuat, kerajaan Yesus dibangun dalam hidup kita dan lewat kehidupan kita. Amen. Tutup Alkitab saudara, mari berdiri sama-sama. Haleluya. Naikkan pujian tadi, jalanku tak terselami. Ada banyak hal yang kita masih belum tahu dan belum mengerti, tapi biarkan kita belajar untuk mengerti.